Kenalkan, nama saya Andrea. Saya bersekolah di SMA Maria Bintang Laut Bandung kelas 3. Saya sebagai salah satu finalis OSK 2024 level 2. Dalam mengerjakan proyek ini, saya dibantu dua orang teman yang menjadi kolaborator, yaitu Chester dan Kanon. Saya juga didampingi oleh Bu Elvira. Ketersediaan air bersih semakin lama semakin berkurang, padahal air merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kajian INARIX, risiko kekeringan di Kabupaten Bandung berada di tingkat sedang menuju tinggi. Dari mana saja sumber air bersih itu berasal? Apa yang harus kita lakukan untuk membantu mengurangi penggunaan air bersih? Apa yang dapat kita lakukan dan bagaimana cara untuk menghemat air bersih? Kampanye apa yang dapat kami lakukan untuk topik ini? Nah, kami terpikir untuk menghemat air bersih saat mandi, karena menurut kami, mandi membutuhkan air yang tidak sedikit. Namun saat mandi, kita pasti membutuhkan sabun mandi. Kami pun ingin tahu apakah ada hubungannya penggunaan sabun mandi dengan jumlah penggunaan air bersih. Lalu, apakah sabun mandi baik untuk kulit kita? Apakah air sisa mandi masih bisa dimanfaatkan? Nah, kami menggunakan data dan informasi yang kami dapatkan sebagai acuan dalam menentukan langkah-langkah eksperimen kami dan akan kami kampanyekan kepada teman-teman. Kami mulai merancang kegiatan yang perlu dilakukan dengan membuat timeline project. Lalu kami mencari data tentang penggunaan air bersih di Bandung. Pada awalnya, kami ingin melakukan kunjungan ke bantuan tangki air minum, namun tidak terlaksana. Kemudian, kami pun ingin melakukan kunjungan ke sumber air bersih Tirtawening, tapi ternyata kunjungannya penuh. Sehingga kami mencari data dari internet. Dari internet, kami mengetahui informasi sumber air bersih di Tirtawening berasal dari air permukaan, air tanah, dan mata air. Kami jadi tahu skema air tanah. Sistem distribusi dibagi menjadi dua, yaitu wilayah pelayanan dan sistem pendistribusian. Kami pun jadi tahu proses pengolahan air bersih mulai dari air baku, sedimentasi, koagulasi, flokkulasi, sedimentasi, filtrasi, dan reservoir sebelum didistribusikan ke masyarakat. Untuk mengetahui manfaat sabun mandi, kami pun melakukan wawancara dengan seorang dokter yang bernama Dr. Lauren. Dari Dr. Lauren, kami jadi tahu bahwa kotoran pada tubuh kita ada yang larut dengan air dan ada juga yang larut dengan minyak. Kotoran yang larut dalam minyak harus dibersihkan menggunakan sabun mandi. Namun ternyata sabun mandi juga mengandung surfaktan yang membantu proses pengelupasan sel kulit mati, sehingga dapat menimbulkan iritasi kulit jika pemakaian berlebih. Kemudian kami pun melakukan wawancara ke salah satu tokoh masyarakat bernama Ibu Lili. Beliau sudah memakai air sisa mandi untuk menyiram dan menyemprot tanaman, untuk membasmi kutu daun dan jamur ringan pada akar. Nah, kami menggunakan data dan informasi yang kami dapatkan sebagai acuan dalam menentukan langkah-langkah eksperimen kami dan akan kami kampanyekan kepada teman-teman. Sebagai langkah awal, kami mencoba eksperimen dengan cara mengurangi jumlah air bersih dan sabun saat mandi sesuai dengan ketentuan yang kami buat. Kami juga mencatat jumlah air dan sabun yang digunakan saat mandi. Lalu kami mencari 9 orang teman sebagai responden untuk melakukan eksperimen yang sama dengan kami. Untuk memperkuat eksperimen yang telah kami lakukan, kami mengumpulkan dan mencatat data hasil eksperimen dari 9 responden. Ternyata gaya yang mereka pakai ada yang besar dan ada juga yang kecil. Dari data hasil eksperimen yang kami lakukan dari 9 responden, kami dapat efisiensikan penggunaan air bersih saat mandi dengan cara mengurangi jumlah pemakaian sabun. Penurunan jumlah penggunaan air bersih saat mandi dapat dilihat pada grafik. Dan proyek yang kami lakukan ini telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan. Hal ini dapat dilihat dari hasil eksplorasi dan data hasil eksperimen kami. Setelah kami melakukan eksperimen, ternyata kita dapat menghemat penggunaan air bersih saat mandi. Penggunaan air saat mandi sangat berpengaruh pada jumlah sabun yang kita pakai dan besar kecilnya gayung. Jika kita konsisten melakukannya, maka kita dapat menyelamatkan bumi. Dengan mengerjakan proyek ini, kami jadi tahu meskipun 3/4 bumi itu perairan, tapi tidak semua air bisa digunakan. Fenomena iklim El Nino menyebabkan kekeringan, sehingga kita harus menghemat air bersih. Dari Tirtawening, kami mengetahui apa itu air permukaan, air tanah, dan mata air. Kami jadi tahu skema air tanah, sistem distribusi, wilayah pelayanan, dan proses pengolahan air bersih, mulai dari air baku, kemudian sedimentasi, koagulasi, flokkulasi, sedimentasi, filtrasi, dan tempat penampungan air sebelum didistribusikan ke masyarakat. Kami pun jadi tahu manfaat dan bahaya pemakaian sabun, dan jumlah pemakaian sabun ternyata mempengaruhi jumlah air bersih saat mandi. Kami juga jadi mengetahui bahwa air bekas mandi dapat dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Data-data yang kami kumpulkan menunjukkan keberhasilan kami dalam mengefisiensikan air bersih. Kemudian, kami minta izin ke wali kelas kami untuk melanjutkan kampanye kami kepada teman-teman sekelas, agar mereka juga dapat ikut mandi bijak. Setelah itu, kami berencana untuk melanjutkan kampanye kami kepada teman-teman yang berbeda kelas, sehingga misi menyelamatkan bumi dapat terlaksana dengan baik. Mari!